Jadi tentang imunitas. Ini kayaknya juga baru tadi pagi pengetahuannya terbit. Ini lagi di mobil sama Ko Anton, lagi mau menuju beli-beli barang. Kenapa dengan tidak makan sama sekali bisa menyembuhkan sangat banyak penyakit? Nah, in this case kita ngomong tentang corona. Corona dan ada penyakit-penyakit tertentu, dia mampu kayak menyebabkan, men-trigger atau membuka gerbang bagi terjadinya overreaction, bisa dikatakan demikian lah mungkin, agresivitas berlebih dari imunitas tubuh. Istilahnya kayak organ-organ sel-sel tubuh sendiri dirusak, dimakan, atau istilahnya dihancurkan, diserang oleh sel darah putih atau imunitas, sel-sel imun ya. Nah, ini juga bisa berlaku bagi yang autoimun dan lupus. Untuk bisa lebih mudah memahami, mungkin bisa diperumpamakan sel-sel tubuh internal kita itu seperti anak-anak. Seperti anak-anak kita. Seringkali anak-anak tidak mendengar nasihat yang disampaikan oleh orang tuanya, tapi mereka nyaris tidak pernah gagal meniru. Oleh karena itu, cara how we deal with life, cara kita menjalani kehidupan itu bisa sangat mempengaruhi aktivitas elemen internal. Apa yang kita lakukan pada elemen eksternal itu kita lakukan pada elemen internal. Apa yang kita lakukan pada elemen internal, kita lakukan pada elemen eksternal. Kalau kita merawat elemen internal dengan baik, memprioritaskan refine elemen internal, maka secara alamiah kita juga akan merefine elemen eksternal. Sifat-sifat kita, cara kita deal dengan elemen eksternal adalah merefine mereka. Dan kalau tendensi kita adalah grosskan elemen internal, tendensinya juga akan menggrosskan elemen eksternal. Kalau untuk diri sendiri, makannya sembarangan, minum sembarangan, dan sebagainya, akan sangat mudah bagi kita untuk secara sadar atau tidak mengkondisikan agar makhluk lain juga tergrosskan. Sehingga adalah mustahil seorang menyatakan, ini omongan orang yang kosong dari pengetahuan. Dia menyatakan misalnya, oh enggak, saya hanya asal-asalan untuk diri saya, tapi untuk orang sekeliling saya care, saya support. Itu enggak akan bisa bertahan lama dan dosisnya itu sangat dangkal. Orang-orang sekelilingnya bisa dengan mudah, kalau mengamati dengan cukup lama, cukup detail, akan mengamati cara dia memperlakukan orang, itu diwarnai cara dia memperlakukan dirinya dengan sangat signifikan. Ini hukum alam. Karena anatta, tidak ada diri, tidak ada inti. Maka perlakuan bersifat agak relatif internal dan eksternal. Yang memahami ini akan berlaku lebih baik secara alamiah. Nah, tentang imunitas ini sangat sederhana. Logikanya sangat sederhana. Mereka yang punya konsep apapun bisa dimakan, kapanpun juga. Tidak ada batasan, semua bisa dimakan. Nah, ini akan menyebabkan sel imunnya jadi bodoh. Kecerdasannya untuk membedakan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak dimakan jadi drop. Akibatnya mudah untuk menyerang tubuh sendiri. Logikanya dapat nggak? Itu sangat sederhana. Bunji taba dan abunji taba. Sapaya asapaya. Bunji taba yang sesuai untuk dimakan, abunji taba yang tak sesuai untuk dimakan. Sapaya yang layak, asapaya yang tak layak, yang nggak qualified ya. Jadi ada pembedaan. Nah, maka kalau seorang udah latih misalnya, uang yang dari mica ajiwa itu jangan dimakan, jangan digunakan. Yang dari sama ajiwa silakan digunakan. Nah, mulai ada pembedaan seperti ini, maka imunitas tubuhnya jadi mulai cerdas. Gitu. Sesederhana itu. Nggak ada mistisnya, nggak ada apa-apa. Itu sains mutlak. Kemudian, tapi perlu paham,
tolak ukur parameter apa yang bisa dimakan, apa yang sesuai untuk dimakan dan tak sesuai untuk dimakan, itu berdasar kebenaran alam, bukan berdasar konsep. Kita nggak usah bahas konsep-konsep yang error. Satu, sama ajiwa dan misha ajiwa bedakan. Yang kedua, kalau udah latih, langit gelap, lepas daging, susu, telur, nah itu imunitasnya jauh lebih cerdas lagi. Makanya kenapa banyak alergi, banyak penyakit, sampai asma, apa semua bisa relatif beres tanpa obat. Karena imunitasnya lebih cerdas. Kayak misalnya benda yang nggak terlalu bermasalah, kayak sedikit serbuk sari atau sedikit debu, dia nggak overdi kalau jadi asma gitu. Ngerti kan? Nah, ini karena itu terjadi, banyak penyakit yang mematikan itu terjadi karena imunitasnya bodoh, nggak bisa membedakan. Banyak penyakit yang mematikan itu terjadi karena imunitasnya error. Nah, jadi kalau seorang apalagi dia latih tidak makan lewat tengah hari, jadi dia mulai, itu kan pengetahuannya mulai besar, mulai makin detail, makin halus. Pertama kan dasute, daging, susu, telur. Jadi dia waktu malam dia mulai ada wirati. Wirati itu penghindaran. Dia mulai, ini bisa dimakan nggak? Ini sesuai atau nggak? Nah, ini sesuai atau tidak sesuai? Pertanyaan seperti ini ketika dikembangkan dalam hati, itu akan mendidik seluruh tubuh dan juga semua makhluk di sekeliling kita. Ternyata ada yang sesuai untuk dilakukan, ada yang tak sesuai untuk dilakukan, ada yang sesuai untuk dinyatakan, ada yang tak sesuai untuk dinyatakan, ada yang sesuai untuk dipikirkan, ada yang tak sesuai untuk dipikirkan. Dan efeknya adalah yang melakukan yang sesuai untuk dipikirkan, ucapkan, lakukan, dia akan terberkahi dengan segala macam manfaat, kenikmatan, kenyamanan, kebebasan, pembebasan, kesucian, pembebasan, pencerahan. Dan mereka yang menghindari apa yang tidak bermanfaat, tidak sesuai untuk dipikirkan, diucapkan, dilakukan, mereka juga akan menikmati segala kejayaan, kegemilangan, keberhasilan. Itu ini yang namanya manggala. Ini yang namanya berkah. Kemudian kalau seorang sudah lepas makan di luar siklus naik matahari, dia pengetahuannya lebih dahsyat lagi. Ternyata ada yang namanya ahara atau nutrisi dibagi jadi bojana dengan besajabo dengan B. Bojana itu makanan, besaja itu obat. Bojana saya bisa makan di siklus naik matahari, besaja bisa 24 jam. Pada dosis yang sesuai, pada kondisi yang sesuai. Bojana itu apa? Daging, susu, telur, dasute, nagate, busa. Daging, susu, telur, nasi, gandum, tepung, buah, dan sayur. Kemudian besaja apa? Misalnya bugumami aleni, butter, gula merah, madu, minyak, air tebu, lemon, jeruk nipis. Ya. Nah, jadi diskriminasi itu bukan kata buruk ya. Kemampuan untuk distinguishing, pembedaan, kemampuan untuk membedakan itu jadi lebih detail. Maka imunitasnya dengan sangat wajar juga bisa lebih teliti dan peka dalam membedakan, oh ini virus yang apa, ini bakteri apa, perlu antibodi apa, oh dia udah mutasi dan sebagainya. Diserang dengan cara bagaimana lebih efektif, efisien. Dan bukan hanya itu, kita hanya ngomong tentang imunitas. Kenapa corona dia bisa lebih banyak mengganggu di terutama struktur pernapasan, tapi bukan hanya itu, pencernaan juga bisa. Sebenarnya banyak yang dia bisa ya, tapi terutama pernapasan karena sel daerah itu bisa tertipu oleh aspek tertentu dari corona sehingga bisa dianggap kayak nutrisi. Nah ini terjadi karena selnya bodoh. Selnya nggak bisa bedain mana yang boleh dimakan dengan nggak boleh dimakan. Akhirnya dia makan, virusnya masuk. Mulai ngerti? Itu. Makanya yang perbaiki pola makannya saja, daya tahan tubuhnya, kesehatannya berubah dengan sangat signifikan. Bahkan walaupun langit gelap, dasute lepaskan. Itu baru latihan tingkat 1, apalagi tingkat 2, apalagi tingkat 3, sehari makan sekali duduk. Sekali duduk artinya satu posisi. Jadi kalau waktu berdiri nyicip masakan ditelan atau tertelan,
Ketika telapak kakinya sudah bergeser dari tempat semula dia berdiri mencicip makanan, dia nggak bisa makan lagi hari itu. Akibatnya kan wiratinya jadi hebat, satinya jadi dahsyat, wirianya jadi dahsyat. Dia jadi sangat aware. Ini bisa, ini nggak bisa. Tapi ini bukan menyiksa diri. Kenapa? Karena ini memang latihan yang sesuai dengan bagaimana alam bekerja. Memang bermanfaat, latihannya bermanfaat. Ada orang yang kayak menyiksa diri dengan saya hanya makan biji wijen. Ada latihan seperti itu. Saya hanya makan biji wijen. Dia hanya makan wijen aja. Ada yang lagi lebih dia, tapi ada yang bisa wijen hitam, wijen putih. Itu untuk capai kesucian katanya. Tapi ada juga yang lebih ekstrim lagi. Saya hanya makan wijen putih. Kalau enggak dia enggak makan. Nah, itu teknik nyiksa diri. Karena itu bukan latihan yang bermanfaat berdasar kaidah alam. Gizinya enggak bakal cukup. Oke? Jadi, bisa lihat. Dan 3 ini adalah latihan untuk pemula. Latihan tingkat 1, langit gelap, lepas daging susu, hindari daging susu telur. Latihan tingkat 2, Wikala Bojana Weramani, tidak makan di luar siklus naik matahari. Yang ketiga, makan sekali duduk. Tingkatan-tingkatan lain masih ada. Misalnya di fase-fase tertentu, tidak makan sama sekali, untuk Bojana terutama ya, tapi masih bisa-bisa saja kalau diperlukan. Apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Sangat tidak recommended untuk lebih dari 7 hari, dan untuk pemula sebaiknya jangan langsung 7 hari. Maksimum 3 hari, tapi itu pun yang sudah paham cara berlatihnya. Ini latihan bukan main-main ya. Jadi perlu skill. Kalau makan sekali duduk relatif aman, itu pun perlu ikuti yang kaidah yang disampaikan. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Oke, jadi demikian. Menurut saya itu pengetahuan yang sangat baik dan mempermudah metode penyampaian ke masyarakat. Logikanya sederhana, ajarkan tubuh, ajarkan sel imunitas, seluruh sel tubuh ya. Karena kalau selnya bodoh, dia nerima bakteri dan virus itu untuk masuk. Karena dia kira itu makanan. Ya, kenapa selnya begitu ya? Karena elemen kesadarannya juga kurang cerdas. Nah, maka mulailah berlatih, mulailah belajar. Nah, Anda lihat seberapa jauh penyakit berkurang, seberapa jauh ketidaknyamanan anjlok. Ya. Demikian penjabaran singkat tentang hubungan antara pola makan dan kecerdasan sel tubuh.